Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Perkantoran akan memaparkan tentang contoh tata ruang kantor terbuka. Sebelum memaparkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Nugraha Herudin, dan yang kedua ada Siti Silviani. Baik, yang selanjutnya pemaparan tentang contoh tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh karyawan yang bekerja bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya suatu pemisah ataupun penyekat. Konsep tata ruang terbuka ini bisa meningkatkan kerjasama antara karyawan, yaitu dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka, sehingga produktivitas dari pekerjaan administrasi meningkat. Selanjutnya ada kelebihan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, memudahkan proses pengawasan, pengaturan cahaya, udara, pengaturan warna, dan juga dekorasi. Yang kedua, fleksibilitas jika diperlukan perubahan ruangan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Bahkan pengurangan jumlah dinding permanen dan kantor privat bisa meningkatkan penggunaan ruang yang ada. Yang ketiga, mudah dalam melakukan hubungan secara langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan juga pembagian peralatan. Yang selanjutnya ada kekurangan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, kebisingan atau kegaduhan yang kemungkinan dapat terjadi. Yang kedua, karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi karena dalam tata ruang terbuka, setiap orang dapat melihat orang lain yang mondar-mandir, tamu yang datang, ataupun suara-suara karyawan lainnya. Yang ketiga, batas kedudukan antara atasan dengan bawahan dan juga pimpinan tidak terlihat jelas. Yang terakhir, sulit merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, contoh tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup adalah penataan dan pengaturan ruang kerja yang dibuat tertutup di mana satu divisi dengan divisi lainnya dipisahkan dengan sekat atau pembatas, sehingga ruang kerja lebih mirip dengan kamar-kamar privat untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan. Kelebihan tata ruang kantor tertutup. Yang pertama, karyawan memiliki privasi yang terjaga. Yang kedua, karyawan bisa lebih produktif saat bekerja. Dan yang ketiga, terbebas dari gangguan karyawan lainnya. Kekurangan tata ruang kantor tertutup. Yang pertama, sulit mengawasi karyawan-karyawan lain. Dan yang terakhir, sulit menjalin komunikasi antara karyawan. Selanjutnya saya serahkan kepada Siti Silviani. Baik, yang selanjutnya adalah tata ruang kantor bersekat atau cubicle type office. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor bersekat. Kelebihannya: 1. Terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. 2. Kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. 3. Meningkatnya kewibawaan dari pekerja, terutama yang mempunyai jabatan, sehingga status pejabat menjadi selalu terpelihara berkat adanya kewibawaan. 4. Bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan dan akan tumbuhnya rasa memiliki.
Yang selanjutnya ada kekurangan. 1. Komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisahan, sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi menjadi berkurang. 2. Pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat membutuhkan biaya yang lebih besar, terutama biaya untuk pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan, dan biaya peralatan lainnya. 3. Penggunaan ruangan menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan organisasi. Yang keempat, pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan dan memerlukan ruangan yang luas. Yang selanjutnya ada tata ruang kantor panorama atau landscape office. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah ruangan yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan supaya lingkungan ruang perkantoran ini tampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor panorama. Kelebihannya, 1. Para karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja. 2. Kantor menjadi terlihat lebih segar, hal ini dikarenakan pemandangan yang hijau. 3. Ketegangan syaraf akibat bekerja dapat dihindari atau berkurang. 4. Apabila terjadi sesuatu, misalnya kebakaran, maka akses keluar menjadi mudah dan cepat. Kekurangannya, 1. Untuk membuat tanaman dan dekorasi dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. 2. Keadaan cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja. 3. Biaya dari pemeliharaan dan perawatan yang cukup tinggi. 4. Membutuhkan tenaga ahli yang tidak murah. Yang kelima, konsentrasi juga dapat berkurang apabila terdapat sesuatu di luar ruangan. Yang terakhir ada tata ruang gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang kantor gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan karena ketiga bentuk tata ruang tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikutnya ada gambar-gambar tata ruang kantor. Di sini ada tata ruang kantor tertutup dan tata ruang kantor terbuka. Selanjutnya ada tata ruang kantor bersekat atau cubicle type office dan tata ruang kantor panorama atau landscape office. Nah, yang selanjutnya ada tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.